bacang sapi Pak Hadi. Pakai telur puyuhnya. Telur puyuhnya enak coy. Ini cukup 10.000 aja, bisa buat ganjel perut. Enak nih, ada daging sapinya lagi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu banyak rezekinya biar kita bisa kulineran terus. Amin. Nah ini teman-teman, ini udah malam nih, jam 6.58 dan ini gue masih ada di kota Bogor nih coy. Tepatnya ada di Surya Kencana. Wah, nah ini gue mau cari yang viral-viral nih teman-teman di sini. Salah satunya yaitu adalah bacang. Wah, ini sering banget nih FYP di TikTok gua, bacang yang anget-anget, bacang anget apa bacang panas ya namanya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita samperin ya teman-teman. Ini kalau kalian bawa motor bisa parkir di sini, bawa mobil juga paralel tapi ya. Di sampai sana juga ada parkiran mobil teman-teman di pinggir jalannya. Oke, ini dia nih teman-teman, bacang panas. Nah ini tempat makannya nih teman-teman. Kita masuk di dalam aja lah ya. Sip. Nah ini teman-teman, ini gue pesen 2 nih. Ini yang nasi, sama ini yang ketan nih coy. Dan untuk tempat makannya tuh kayak gini aja ya teman-teman. Ini tempat makannya ternyata di dalam tuh lega ya. Mejanya juga ada banyak tuh. Mejanya panjang-panjang juga, muat banyak nih orangnya nih. Jadi dia kayaknya join sama itu tuh, Surabi Durian Surken. Tuh kayak gitu ya teman-teman. Enak nih tempatnya. Adem lagi. Oke coy. Nah ini gua udah pesen nih. Di sini tuh basicnya ada 2 ya. Ada yang basicnya beras sama ketan teman-teman. Nah ini gue pesen dua-duanya nih. Ini yang beras dan ini yang ketan nih teman-teman. Ini kalau dari kasat mata kelihatan ya. Ini kalau yang ketan tuh lebih kelihatan agak mengkilap-mengkilap ya di bagian ininya nih, ketannya. Tapi kalau yang beras tuh dia nggak terlalu kelihatan mengkilap ya tuh. Dan ini sebenarnya di sini tuh bacangnya tuh ada yang sapi, ada yang ayam gitu ya teman-teman. Tapi karena ini udah malam nih, karena abangnya juga buka dari jam 8 ya. Ini udah malam jadi udah kehabisan teman-teman yang ayamnya. Ini tinggal sapi aja nih, tinggal yang sapi nih teman-teman sisanya. Dan di sini juga dia ada topping pelengkapnya, topping jandonya juga ini ada 2 rasa ya. Ada yang pedas sama ada yang manis teman-teman kayak gitu. Dan ini gue pesennya yang pedas nih. Dan sebenarnya ada topping tambahan lainnya lagi yaitu kayak PY kayak gitu-gitulah ya. Nah ini teman-teman, ini untuk yang bacang nasi ya. Tuh ini ada toppingnya nih, topping jando atau lemak ya. Di sini topping jandonya yang pedas gue pesen, sama di sini untuk topping jandonya tuh dia udah include sama telur puyuhnya nih teman-teman, 1 kayak gitu ya. Dan di sini dalamnya ada bacangnya tuh pakai sapi teman-teman, isiannya tuh. Tuh ini sapinya. Dan di sini ada yang ketannya nih teman-teman. Untuk ketan tuh lihat ya, di sini tuh dia untuk ketannya tuh kayak mengkilap-mengkilap gitu ya. Bedanya sama nasi itu. Di sini ini isiannya nih, isiannya tuh sapi juga teman-teman. Sebelum kita mulai makannya nih teman-teman, seperti biasa jangan lupa berdoa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita icip-icip dulu nih coy, dari yang nasi ya. Ini nasi pakai isiannya nih dikit nih. Ini kalau isiannya tuh kayak daging sapi cincang ya teman-teman tuh. Bacang sapi Pak Hadi. Wih, ini ada di Surken. Makan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh mirip-mirip lemper ya. Dia lengket nasinya, tapi ketika masuk mulut tuh gampang hancurnya gitu teman-teman. Dan untuk karakter si isiannya atau daging sapinya itu dia manis-manis kayak gitu ya. Dan untuk daging sapinya tuh bener daging sapi cincang teman-teman.
daun bungkusannya ini kalau gue lihat-lihat tuh kayak dari daun bambu nggak sih ya? Buat kalian yang lebih tahu boleh ya komen di bawah. Ini daunnya tuh bikin ada aroma-aroma khasnya ya. Ini bukan daun pisang teman-teman, jadi aromanya tuh beda. Kayaknya sih daun bambu nih. Nah kemudian kita cobain yang ada jandonya nih teman-teman. Tuh jando tuh lemak ya. Kalau di Bandung tuh jando tuh ada yang bilang susunya sapi ya, atau nenennya sapi. Ini nih teman-teman yang ada jandonya nih. Ini jandonya di sini ada dua ya. Ada yang manis, ada yang pedas juga. Dan ini gue pesen yang pedas nih. Makan kawan. Untuk jandonya tuh meskipun dibilang tadi pedas ya, tapi ternyata nggak terlalu pedas ya teman-teman. Dan untuk tekstur jandonya tuh ya kenyal-kenyal gimana gitu ya, ciri khas lemak gitu. Tapi lemaknya bukan lemak yang ketika masuk mulut langsung lumer gitu, enggak. Dia ada tekstur kenyal-kenyalnya, cuy-cuinya kayak gitu teman-teman. Dan untuk yang gue makan ini masih ada aroma sapinya tapi tipis banget ya. Kalau di lidah gue tesnya lebih cocok sama si jandonya daripada si isian sapinya, karena isian sapinya tuh agak manis-manis gurih sedikit ya. Suap lagi. Ini di sini tuh isinya sapi halal. Makan lagi. Ini teman-teman pakai telur puyuhnya. Telur puyuhnya enak coy. Wah ternyata ada sambalnya coy. Nah jadi sambalnya tuh kayak gini ya teman-teman. Dia encer banget ya. Tuh. Makan lagi. Karakter sambalnya kalau yang kacang tuh nggak terlalu pedas ya. Wih, selanjutnya kita cobain yang ketan nih teman-teman. Nah, untuk yang ketannya tuh kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya tuh dia tampilannya ya mirip-mirip aja lah ya sama yang nasi. Cuma yang ketan ini tuh dia lebih cuy, tuh lebih cuy ya, tuh lebih lengket. Dan dia tuh kalau kelihatan secara kasat mata kalau yang ketan tuh lebih mengkilap teman-teman. Oke, kita cobain ya, kira-kira cocok mana nih, ketan atau nasi. Oke, suap lagi, makan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gue pribadi lebih cocok lidahnya sama yang ketan teman-teman. Enak dia, cuy-cuy, lengket-lengket. Ada sensasi manisnya dari si isiannya ya, daging sapinya itu. Enak sih. Ini cukup 10.000 aja, bisa buat ganjel perut. Enak nih, ada daging sapinya lagi. Suap lagi. Tumben banget nih disurkan, padahal ini malam minggu tapi nggak terlalu rame coy. Orang-orang pada kemana ya? Nih teman-teman, daunnya tuh. Kalau dari aromanya sih kayak daun bambu teman-teman ya. Tuh, dari bentuknya juga daun bambu ini. Ini gue mau cobain yang ketan pakai sambal. Oke, suap lagi nih pakai sambal ini. Makan kawan. Gue curiga sambalnya tuh kayak ada pakai oncom-oncomnya nggak ya? Soalnya kayak ada rasa-rasa apanya gitu ya. Kayak bukan kacang doang gitu. Nah kalau dipakein sambal tuh kayaknya kurang cocok gitu ya yang ketan ini. Masih lebih cocok yang nasi. Tapi mungkin kalau pakai sambal yang merah yang lebih pedas mungkin bisa lebih cocok lagi nih. Karena sambalnya ada dua di sini teman-teman. Ada yang merah, ada juga yang kacang. Wah, suapan terakhir nih, suapan besar. Makan kawan. Wah, gue udah selesai teman-teman makannya dan alhamdulillah kenyang nih. Wah, ternyata 2 porsi bacang cukup mengenyangkan ya. Tapi sayangnya
gue datang tuh udah kehabisan yang isi ayam ya teman-teman. Ini tinggal yang sapi aja nih. Oke, kita review ya. Mulai dari tempatnya dulu nih teman-teman. Itu parkiran motornya tadi ada di depan tokonya persis, ada parkiran motor. Untuk parkiran mobil juga sebenarnya bisa di depan tokonya persis. Dan untuk tempat makannya tuh dia lega ya. Tempat makannya tuh mejanya ada banyak, adem, terus juga bersih, mantap nih teman-teman. Kemudian kita masuk ke rasanya nih. Untuk rasa dari bacangnya ini kebetulan gue pesen yang sapi ya. Untuk isiannya, tesnya itu dia gurih, manis tipis ya. Manisnya tipis-tipis aja tuh. Jadi sensasinya lebih cenderung manis lah ya. Kemudian di sini tuh ada juga topping jando namanya ya. Jando tuh lemak ya, lemak sapi kayak gitulah ya. Ada yang manis, ada yang pedes teman-teman. Tadi gue pesannya yang pedes karena kalau manis tuh ya kurang cocok aja ya di lidah gue ya. Pedesnya tuh sebenarnya kalau buat di lidah gue ya itu nggak terlalu berasa pedes ya. Kan di sini ada dua ya teman-teman. Ada yang beras, ada juga yang ketan. Kalau gue pribadi lidah gue lebih cocok ke yang ketan. Ini enak banget sih. Untuk rating dari bacang pahadi ini yang ada di Surken ini gue kasih rating 7 lah ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu teman-teman video gue kali ini. Kalau kalian memang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentar di bawah, kasih dong rekomendasi kuliner kalian biar gue bisa cobain juga nih teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video-video kuliner selanjutnya. Bye, salam jempol.